Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini dibangunkan lagi setelah mati kecil kita. Karena tidur ini di sisi Allah Subhanahu wa taala mati kecil. Setelah kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil air wudu, setelah itu kita pergi ke masjid untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan begitu pula aku menyampaikan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW ini mulia dalam segala hal. Mulia pada saat kelahirannya, mulia pada saat kehidupannya, mulia pada saat kematiannya, dan mulia pada saat dibangkitkan si Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia ini bangun dari tidurnya, maka terbagi dari dua golongan manusia. Golongan pertama ada yang membawa bendera iman. Dan golongan kedua ada yang membawa bendera setan. Siapa yang membawa bendera iman dan siapa yang membawa bendera setan? Yang membawa bendera iman adalah orang-orang yang begitu bangun dari tidurnya, maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka dia ambil air wudu, entah dia salat tahajud tadi, salat witir, baru pergi ke masjid, setelah itu dia melaksanakan salat wajib. Nah, itulah orang yang membawa bendera iman. Begitu bangun langsung yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang membawa bendera setan? Yang membawa bendera setan adalah orang-orang yang begitu bangun dari tidurnya, dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat adalah pekerjaannya, yang dia ingat tokonya, yang dia ingat sawahnya, yang dia ingat ladangnya. Yang dia ingat adalah pekerjaan keduniaannya. Maka itulah orang yang membawa bendera setan. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita telah membawa bendera iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi ini, Masya Allah, tadi sebelum kita ke masjid, begitu masuk ke masjid ini, maka kita melaksanakan mungkin salat sunat 2 rakaat. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu mahfum dikatakan rakaatul fajri khairud dunya wa ma fiha. Salat sunat subuh 2 rakaat ini lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Jadi sebenarnya pada pagi hari ini kita kaya raya sebenarnya. Kita sudah mendapatkan tadi dunia beserta isinya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kita dapat dunia beserta isinya. Setelah itu kita salat wajib lagi. Di mana salat wajib ini kita lakukan di masjid. Kalau salat wajib kita lakukan di rumah, pahalanya 1. Tetapi kalau kita lakukan di masjid, pahalanya 27. Berarti kita telah mendapatkan 27 dunia beserta isinya. Maka kita sudah mendapatkan lagi 28 dunia. Setelah itu kita duduk lagi.
dalam suatu majelis membicarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu pernah dikatakan, barang siapa mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Sar, kepergianmu untuk menuntut satu ayat dari kitab Allah lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Kepergianmu untuk menuntut satu bab ilmu, dapat diamalkan atau belum dapat diamalkan, lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Masya Allah. Betapa banyak nikmat Allah berikan pada subuh hari ini. Belum lagi dalam suatu riwayat, pada suatu saat baginda Rasulullah SAW bermajlis beserta sahabat seperti yang kita lakukan ini. Tiba-tiba dalam majelis tersebut ada seorang yang datang. Seorang yang datang dalam majelis tersebut. Begitu si fulan ini datang, maka Rasulullah SAW cemberut daripada si fulan tersebut. Dahinya berkerut. Tapi begitu si fulan duduk dalam majelis yang bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, begitu dia duduk dalam majelis, selesai majelis baginda Rasulullah SAW ini dilaksanakan, maka si fulan tadi ini meninggalkan daripada majelis tersebut. Begitu si fulan meninggalkan majelis tersebut, Rasulullah SAW memandang daripada si fulan tersebut. Dan begitu dia memandang si fulan tersebut, Rasulullah SAW tersenyum-senyum melihat daripada si fulan tersebut. Tersenyum-senyum melihat daripada si fulan tersebut. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hari ini ada suatu kelakuan yang engkau lakukan, di mana si fulan tadi ini datang, ada seorang si fulan tadi datang dalam majelis ini, dahimu berkerut melihat di pada fulan tersebut. Tapi setelah dia duduk dalam majelis membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melakukan Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan pada hari ini, maka begitu si fulan daripada meninggalkan daripada majelis tersebut, engkau tersenyum-senyum melihat daripada si fulan tersebut. Gerangan apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sewaktu si fulan tadi datang dalam majelis kita ini, saya lihat hitam pekat dadanya saking banyaknya dosanya. Hitam pekat dadanya saking banyaknya dosanya, karena Rasulullah SAW dapat melihat isi rohani daripada seseorang. Tapi begitu dia duduk dalam majelis yang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah majelis ditutup, maka dia meninggalkan daripada majelis tersebut yang ditutup dengan doa kibar majelis, subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka penggugur dosa, maka seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara agama. Karena perkara agama lah seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia? Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Tidak tanggung-tanggung Allah utus nabi. Yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul saja. Padahal yang sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 124.000 anbiya. Dari 124.000 anbiya itu 313 diantaranya berpangkat rasul. Dan seluruh nabi dan rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Karena dengan wujudnya agama pada diri seorang hamba, maka akan menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan seluruh orang-orang di sekitarnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi dan rasul ini dikatakan dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang disembelih, ada nabi yang digergaji, ada nabi yang dilempar masuk ke dalam sumur, ada yang dilempar batu, Nabi Nuh dilempar batu, Nabi Yusuf alaihissalam dilempar masuk ke dalam sumur. Setelah itu dipenjara lagi. Jadi begitu juga nabi-nabi yang lain. Baginda Rasulullah SAW kadang-kadang di pagi hari
Pakaiannya putih bersih, Masya Allah. Di sore hari kadang-kadang pakaiannya berlumuran dengan darah atau kotoran-kotoran onta, Masya Allah. Tidak lain dan tidak bukan bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara agama. Ada suatu riwayat. Pada waktu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini bumi, maka bumi ini berguncang dengan dahsyatnya. Pada waktu bumi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bumi ini berguncang dengan dahsyatnya. Maka sewaktu bumi ini berguncang dengan dahsyatnya begitu diciptakan, maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah tidak ada yang lebih hebat daripada penciptaan bumi?" Maka pada saat itu Allah ciptakan daripada gunung. Di mana gunung ini dapat mempasak daripada bumi. Begitu bumi ini berguncang dan dipasak dengan gunung, maka berhenti ini bumi berguncang. Maka begitu diciptakan gunung, berhentilah bumi ini berguncang, maka mereka tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah tidak ada yang lebih hebat daripada penciptaan gunung?" Maka pada saat itu Allah ciptakan daripada besi, di mana besi ini dapat menghancurkan daripada gunung. Maka mereka tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah tidak ada yang lebih hebat daripada penciptaan besi?" Maka Allah ciptakan daripada api, di mana api ini dapat melelehkan daripada besi. Maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah tidak ada yang lebih hebat daripada penciptaan api?" Maka Allah ciptakan air, di mana air ini dapat memadamkan api. Maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah tidak ada yang lebih hebat daripada penciptaan air?" Maka Allah ciptakan daripada angin. Maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah tidak ada lebih hebat daripada penciptaan angin?" Maka Allah jawab, ada, yaitu seseorang yang bersedekah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita katakan amal agama lebih hebat daripada segala-galanya. Amal agama lebih hebat daripada penciptaan bumi, amal agama lebih hebat daripada penciptaan gunung, amal agama lebih hebat daripada penciptaan besi, air, udara, dan lain sebagainya. Maka usaha para nabi, usaha para anbiya adalah usaha atas agama, bukan usaha atas benda-benda. Karena bila mana wujud agama pada diri seorang hamba, benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan, dapat ditundukkan semuanya. Benda mati dia, benda hidup dia. Ini dicontohkan. Kalau imannya sempurna, amal sempurna, imannya Umar bin Khattab. Pada suatu saat terjadi gempa bumi di Madinah. Terjadi gempa bumi di Madinah. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Karena imannya Umar bin Khattab ini, Khalifah Umar bin Khattab, sempurna, imannya sempurna, amalnya sempurna, maka dia berkata kepada wahai bumi, kalau engkau berguncang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan engkau berguncang. Tapi kalau engkau berguncang karena dirimu, saya tidak butuhkan engkau. Maka dihentakkan kakinya ke bumi. Begitu dia hentakkan kakinya ke bumi, maka berhenti bumi itu berguncang. Maka ulama kita katakan tidak akan terjadi lagi gempa bumi di Madinah sampai datangnya hari kiamat. Ini karena imannya Umar bin Khattab sempurna, amalnya sempurna. Maka benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Begitu Umar bin Khattab, pada suatu saat terjadi kekeringan di sungai Nil. Maka sahabat yang menjadi bupati, yang menjadi gubernur di sana, ini sungai Nil, Pak. Orang kafir pada saat itu, kalau dia terjadi kekeringan, maka ini dipilihlah wanita-wanita cantik yang tercantik, diadakan konteks. Wanita tercantik dilemparkan masuk ke dalam sungai Nil, maka biasa airnya mengalir.
Masya Allah. Maka pada waktu Umar bin Khattab jadi khalifah dan salah seorang sahabat menjadi gubernur pada waktu itu, Amr bin As. Maka dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab, khalifah pada saat itu. Maka diutuslah seorang sahabat untuk datang ke Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab dia kirim surat kepada Sungai Nil. Kepada Sungai Nil. Kalau engkau mengalir, kalau engkau kering karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan kau kering. Dan kalau engkau mengalir karena Allah Subhanahu, silahkan kau mengalir. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan kau mengalir. Maka surat itu saya tidak butuhkan engkau, wahai Sungai Nil. Maka surat ini atas perintah Umar bin Khattab, maka ini nanti lemparkan masuk ke dalam Sungai Nil. Maka surat daripada Umar bin Khattab tadi, khalifah Umar bin Khattab, maka begitu sampai kepada gubernur melemparkan masuk ke dalam Sungai Nil, maka begitu lemparkan masuk ke Sungai Nil, maka ini air daripada Sungai Nil ini mengalir. Masya Allah. Dan ulama kita katakan ini Sungai Nil tidak akan kering sampai datangnya hari kiamat. Imannya sahabat sempurna, amalnya sempurna. Contoh lagi. Sahabat radhiyallahu an, Mu'az bin Jabal. Pada suatu saat Mu'az bin Jabal ini disuruh berdakwah oleh Rasulullah SAW ke seberang kampung. Di mana seberang kampung ini ada gunung. Bagaimana caranya ini? Tapi sahabat ini yakin dengan amalnya. Jadi karena setiap amal itu ada penyelesaian masalah-masalah. Dia katakan wasta'inu bis sabri wassalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Maka dia salat 2 rakaat. Begitu dia salat 2 rakaat, wahai gunung, saya mau seberang ke lautan. Saya ini ada perintah Rasulullah SAW. Silakan engkau terbelah. Maka pada saat itu gunung terbelah. Masya Allah. Begitu gunung terbelah, Mu'az bin Jabal lewat. Maka begitu Mu'az bin Jabal lewat, maka tertutup kembali itu gunung. Masya Allah. Inilah imannya sahabat sempurna, amal sempurna. Contoh sahabat lagi, yang imannya sempurna, amal sempurna. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada suatu saat diperintah oleh baginda Rasulullah SAW beserta rombongannya untuk berdakwah ke seberang lautan. Maka begitu sampai di pinggir laut, maka karena dia yakin ini dengan pertolongan Allah Subhanahu dengan amal, maka diperintahkan kepada seluruh sahabatnya turun dari kendaraannya. Dan setelah itu salat 2 rakaat. Wasta'inu bisabri wassalah. Setelah salat 2 rakaat, seluruh sahabat disuruh naik ke dalam kendaraannya masing-masing. Ada yang di ontanya, ada yang di kudanya. Seluruh sahabat. Begitu sahabat semua naik di kendaraannya masing-masing, maka dia bertakbir, Allahu Akbar. Maka seluruh pasukan disuruh lari ke atas laut. Dan ini kaki-kaki daripada kendaraan, daripada sahabat tidak sedikit pun tidak basah. Berjalan di atas laut. Kadang-kadang ini umat hari ini katakan, itu kan sahabat. Kita kan tidak mungkin. Ini sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, bila mana iman sempurna, amal sempurna, maka seluruh daripada benda mati, benda dapat ditaklukkan. Contoh, pada suatu saat di Jakarta ini, teman cerita, ada jamaah jalan kaki. Dia berjalan dari Kebun Jeruk. Dari Kebun Jeruk ke Pelabuhan Merak. Di Pelabuhan Merak ini mau melintas ke Sumatera. Tapi ini jalan tengah malam hari. Sudah berjam-jam dia jalan ini, kok tidak sampai-sampai. Maka ada seseorang yang ditanya, wahai bapak, saya mau tanya, di mana Pelabuhan Merak? Dia bilang, ini ustaz ini mau kemana ini? Kurang lebih ada 12 orang.
jamaah jalan kaki. Jadi tanya, ini ustaz-ustaz mau kemana ini? Dia bilang, kami mau menyeberang ke Sumatera. Kami mau menuju ke Pelabuhan Merak. Maka apa kata orang yang ditanya ini? Dia bilang, ini ustaz-ustaz sekarang ada di Sumatera. Masya Allah, ada di Sumatera. Masya Allah. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sahabat tadi ini jalan di atas air tanpa basah, kalau ini langsung, maka umat saat ini bila mana ini imannya sempurna, amal sempurna, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huruf fisabilillah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan tanpa menyeberang lautan sudah sampai di seberang. Masya Allah. Ini iman sempurna, amal sempurna. Jadi seluruh iman kita yang bila mana sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal sempurna, maka seluruh amalan-amalan ini dapat menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Maka baginda Rasulullah SAW, Masya Allah, ini memerintahkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya agar seluruh masalah-masalah diselesaikan dengan seluruh amalan-amalan. Sebagai contoh lagi, ya, pada suatu saat Abu Darda radhiyallahu an, ini Abu Darda, terjadi kebakaran di kompleksnya, di kompleks perumahannya. Abu Darda ini ada duduk-duduk di masjid. Begitu terjadi kebakaran di kompleks perumahannya, maka salah seorang sahabat datang kepada Abu Darda radhiyallahu an. Wahai Abu Darda, terjadi kebakaran di kompleks di perumahan, maka rumahmu terbakar. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu an? Rumahku tidak terbakar. Rumahku tidak terbakar. Maka dia melanjutkan di masjid. Beberapa lama kemudian datang lagi sahabat yang lain. Wahai Abu Darda, kenapa engkau duduk di situ? Rumahmu terbakar. Apa yang dijawab oleh Abu Darda? Tidak, rumahku tidak terbakar. Saya yakin tidak terbakar. Beberapa lama kemudian, ya, datang lagi sahabat yang lain. Wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Dia bilang tidak. Maka datang sahabat yang keempat. Wahai Abu Darda, rumahmu tidak terbakar. Dia bilang, saya sudah yakin bahwa rumah saya tidak terbakar karena ada suatu amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa engkau yakin? Rupanya itu begitu api itu sampai di rumah Abu Darda, api itu melompat. Masya Allah. Maka sahabat tanya, kenapa kau yakin bahwa rumahmu tidak terbakar padahal rumah-rumah yang lain terbakar? Apa jawab Abu Darda radhiyallahu an? Saya ada suatu amalan yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepadaku. Apa kata baginda Rasulullah? Bila mana amalan ini kau baca pada pagi hari, maka akan dijaga seluruh hartamu, keluargamu, dan lain sebagainya sampai sore hari. Bila mana amalan ini kau baca di sore hari, maka akan dapat menyelesaikan seluruh masalah-masalahmu, masalah keluargamu, dan lain sebagainya sampai pagi hari. Doa apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yasa'lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad khata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhisun min nasi ala siratim mustaqim. Nah, ini Rasulullah katakan, bila mana doa ini kau baca pada pagi hari akan menyelamatkan dirimu dan keluargamu dan seluruh apa-apa yang pada dirimu pada sampai sore hari. Dan bila mana sore hari kau baca, maka akan menyelamatkan dirimu, keluargamu, apa-apa yang pada dirimu sampai pagi hari. Nah, doa ini saya sudah baca tadi pagi. Jadi saya yakin. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah sahabat ini. Sahabat ini imannya sempurna, amal sempurna, maka dapat menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Begitu juga kita, bila mana iman kita sempurna, amal kita sempurna, maka insya Allah dapat menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Saya juga teringat pada waktu dulu keluar di Kendari bersama Ustaz Darussalam. Pertama kali keluar saya dulu Kendari, ada seorang imam masjid. Jadi amal ini dapat menyelesaikan
masalah-masalah seluruh amal. Jadi ada kita taskil dari daerah, dari Kendari itu kira-kira ada 15 kilo masuk ke desa. Imam masjidnya kita taskil, umurnya mungkin sekitar 72 tahun. Kita taskil untuk keluar 3 hari. Dia bilang, saya diperkenan keluargaku, maka kami pergi khususi keluarganya. Kami jelaskan perihal pentingnya ini keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pahala bila mana ya, bapak ini keluar, maka seluruh pahala-pahala itu didapatkan oleh istrinya. Dan kita ini bila mana keluar begini, maka supaya bagaimana kehidupan kita ini mulai dari bangun sampai tidur kembali sesuai dengan sunnah baginda, bagaimana tata cara makan Nabi, bagaimana tata cara Nabi kita sehingga nanti seluruh kehidupan kita ini beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu istrinya mengiyakan. Maka diberikan izin untuk keluar 3 hari sama-sama kita bawalah ke kota. Sudah keluar 3 hari, kita setelah berhidayah mau ditangguh, disuruh pulang nih. Pak Imam, ini kita sudah 3 hari. Kalau bisa kita pulang nih. Langsung dia bilang apa? Ustaz, bisa saya minta tambah? Minta tambah apa nih? Kalau bisa sampai selesai Ustaz. Kita itu hari masih 20 hari. Pulang mikir dulu, tidak. Ya toh, saya mau ikut lagi sampai selesai. Kita tanya, kenapa mau ikut lagi? Dia bilang, saya ini, Ustaz, dia bilang saya ini ambeien berat. Tapi setelah 3 hari hilang ambeienku. Hilang ambeiennya. Masya Allah. Ini tata cara Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan seorang itu tergantung dari lain orang lain diselesaikan masalahnya. Nah kita kira, wah ini sesuai dengan adab-adab makan. Ini kalau makan kan itu tumit ini kita suruh di duburnya. Masya Allah. Ini sesuai dengan adab makan, rupanya dijalankan sunnah baginda Rasul, amalan yang dilakukan sesuai adab-adab makan, maka dikatakan ini Masya Allah, ambeiannya hilang. Maka dia ikut sampai 20 hari, sampai selesai. Masya Allah. Begitu juga kita waktu di Palu pada saat di Bau-Bau. Buton ini. Di Bau-Bau. Ada juga orang kita taskil juga, pengurus masjid. Kita taskil 3 hari. Dia ikut. Dia ikut. Pada kita jadi ada pada makan, dia makan dibungkuskan dibekal oleh istrinya. Itu beras merah. Beras merah dia disuruh bawa. Jadi kalau makan disuruh makan beras merah. Saya makan ini. Kita bilang makan saja insya Allah. Ya toh? Dia bilang saya gula Ustaz. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang mendatangkan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkannya Allah. Kita taskil dia, masuk kita targib dia. Masya Allah, bukan makanan. La ilaha illallah. Maka selesai 3 hari. Kebetulan ada dokter yang ikut sama kita, Dokter Sukirman, kepala puskesmas itu hari Dokter Sukirman. Begitu dia mau pulang, kita dites gulanya. Tadinya gulanya lebih 400. Tapi begitu dites gulanya, tinggal 100 lebih. Allah, jelas sudah 100 lebih. Masya Allah. Begitu dia bilang, saya mau ikut lagi Ustaz. Jadi dia ikut lagi. Jadi seluruh amalan ini benar jalan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Tergantung dari Allah. Kadang-kadang tidak semua orang dikasih begitu. Jangan sampai kita ini keluar 3 hari supaya penyakit saya sembuh. Tidak begitu. Jadi kita ini keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bila mana iman sempurna, amal sempurna, maka benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Seperti tadi contoh-contoh tadi itu. Maka teknologi tertinggi daripada umat air sama adalah teknologi agama. Allah tidak murka kalau kita ini tidak sarjana, tidak S1, S2, S3. Tapi Allah murka bila mana agama berkurang pada diri kita. Bila mana agama berkurang pada diri kita. Satu salat tertinggal akan dihukum di neraka 1 ukup. 1 ukup itu 70-80 tahun. 70-80 tahun.
Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kali miki 80 tahun kali 360 hari. Ini satu kali kita meninggalkan salat. Kalau satu hari meninggalkan salat. Kalau 1 bulan. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau seumur hidup kita tidak salat, Masya Allah. Ini akan dihukum di neraka 1 hukum. Kesotan. Bila mana istinja tidak beres. Ini kalau amal agama berkurang pada diri kita, Allah murka. Istinja tidak beres akan dihukum di kubur selama 40.000 tahun. 40.000 tahun. Istinja tidak beres. Salat tidak beres. Wudu tidak beres, salat tidak beres, tidak sah. Makanya Rasulullah SAW ini, Masya Allah, mewanti-wanti, perbaiki daripada istinja kita. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh amal-amal iman sempurna, karena iman, bila mana iman sempurna dapat menggerakkan jasa seseorang untuk berbuat suatu amal. Semakin tinggi iman seseorang, semakin menggerakkan jasadnya untuk berbuat suatu amal. Ulama kita mentamsilkan begini. Ini iman ini bagaikan uang. Ada orang yang punya uang 10.000, ada orang yang punya uang 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Kalau orang punya uang 10.000, apa yang bisa dia beli? Paling-paling nasi bungkus, nasi kuning 1 bungkus. Kalau dia punya 100.000, mungkin dia bisa beli nasi untuk kebutuhan keluarganya. Kalau dia punya uang 1 juta, Masya Allah, sudah bisa membiayai yang lain. Kalau dia 10 juta, semakin tinggi lagi daya belinya. Kalau dia punya 100 juta, semakin tinggi lagi. Kalau dia punya 5 miliar, sudah bisa beli rumah, sudah bisa beli kendaraan, sudah bisa menyekolahkan anaknya, dan semua dia sudah bisa beli. Apalagi kalau dia punya uang 1 triliun, segala-galanya dia bisa beli, segala-galanya dia bisa lakukan. Begitu juga iman. Iman seseorang ini ada iman 10.000, ada iman 100.000, ada iman 1 juta, ada iman 10 juta, ada iman 100 juta, ada iman 1 miliar, ada iman 1 triliun. Iman 10.000 apa yang dia bisa lakukan? Paling-paling hanya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Pada waktu disunat. Disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia punya orang iman 1 juta, ya mungkin dia sudah salat, tapi masih salat Jumat dengan salat hari raya. Kekuatan imannya ini, karena kekuatan iman ini dapat menggerakkan jasa seseorang. Jadi semakin tinggi iman seseorang, semakin dapat menggerakkan jasadnya untuk berbuat suatu amal. Sekarang kalau dia punya kekuatan yang 10 juta, mungkin dia sudah salat 5 waktu, tapi masih di rumah. Tapi kalau 50 juta, kekuatan imannya, dia sudah mungkin salat berjamaah di masjid. Tapi dia belum mampu untuk bersedekah, belum mampu untuk salat tahajud, belum mampu untuk yang lain-lain. Tapi coba, kalau dia punya kekuatan iman, kekuatan 1 triliun atau 5 triliun, segala-galanya dia bisa lakukan. Dia bisa berhaji, dia bisa beli rumah, pokoknya segala-galanya dia lakukan. Malahan bisa dia masalah mengajak orang lain bagaimana supaya menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah keluar sebenarnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini. Maka tidak lain adalah bagaimana kita ini memperbaiki diri kita untuk meningkatkan iman-iman kita. Karena semakin kencang kita bicarakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin kencang juga iman kita. Ulama kita mentamsilkan begini. Kalau ada bola kita lemparkan ke tembok, kalau pelan kita lemparkan ke tembok, maka pelan juga pantulannya. Tapi kalau kencang kita lemparkan ke tembok, maka pantulannya juga semakin kencang. Tapi kalau pelan kita lemparkan, maka pelan dia punya kita tidak mengenai kita. Tapi kalau kencang itu dapat mengenai kita dan orang-orang di sekitar itu dapat dikena juga. Artinya semakin kencang kita bicarakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka efeknya itu yang diberikan dulu adalah orang yang berbicara. Karena ini mulut kita dengan telinga kita ini kita yang lebih dekat. Maka kita diberikan dan bisa memberikan dampak kepada orang lain. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya
sebagai mewakili daripada, mari kita ambil tanggung jawab nubuah ini. Karena letak kemuliaan daripada umat akhir zaman ini, bila mana ambil tanggung jawab nubuah. Tidak ada lagi Nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Sedangkan agama ini harus sampai ke hati-hati manusia, sampai manusia terakhir lahir. Maka, karena tidak ada lagi Nabi setelah baginda Rasulullah SAW, maka siapa yang menyampaikan ini, perkara agama ini? Maka kita sebagai mengaku baginda, umat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana SK Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak sekalian orang tuaku yang ada di sini, para ulama, para jamaah yang ada di sini, mari kita ambil coba-coba mencicipi usaha dakwah ini. Insya Allah dengan usaha dakwah ini, begitu nanti kita pulang, maka bila mana kita keluar 3 hari ini, maka amalan-amalan apa yang kita lakukan nanti bila mana kita keluar jalan Allah Subhanahu, maka kita praktekkan di masing-masing di masjid-masjid kita, di kampung-kampung kita. Maka insya Allah dengan adanya ini, maka insya Allah dapat menyempurnakan iman kita, amal kita, insya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dapat menyelamatkan diri kita di dunia sementara ini dan akhirat selama-lamanya. Kalau apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada salahnya akibat dari keterbatasan ilmu saya miliki. Maka baiklah, untuk sempurna majelis ini kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.